Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna mimman yastabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa la taj'alna mimman 'arada an dzikrik fa inna lahu ma'isatan danka wa adkhilna fi ibadikas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kembali lagi pada malam hari ini kita bersama di tempat yang mulia ini. Kita sholat maghrib berjamaah, kemudian kita wiridan berjamaah, berdoa berjamaah, dan kita mengaji berjamaah pula. Tentu ini sebuah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita senantiasa memuji dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Demikian pula kita senantiasa berupaya meningkatkan intensitas salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita menjadi wasilah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih berberkah dan menjadi pengawal untuk kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membaca beberapa ayat dari surah Al-Baqarah, lanjutan dari ayat sebelumnya. Di ayat 159 itu Allah berfirman, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran sebagaimana apa yang telah kami turunkan minal bayyinat sebagai bukti-bukti nyata, wal huda dan sebagai petunjuk kepada seluruh manusia, termaktub di dalam Alkitab. Maka mereka itulah yang menyembunyikan kebenaran itu dilaknat oleh Allah, dimurkahi oleh Allah, dan dimurkahi oleh seluruh makhluk Allah. Tentu ini menjadi ancaman kehidupan bagi kita semua. Mungkin ada yang berkata ini ayat turun berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Bani Israel yang menyembunyikan, tidak mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang ayat ini berkenaan dengan itu. Tetapi di dalam kaidah tafsir dikatakan kita tidak memperhatikan sebab khususnya,
tapi yang diperhatikan adalah makna secara umumnya. Memang yang menyembunyikan kebenaran ini adalah Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, tetapi bisa saja tertuju kepada seluruh umat Rasulullah SAW. Karena yang bisa menyembunyikan kebenaran bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang Nasrani, tetapi boleh jadi di antara umat Islam banyak yang menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran itu banyak macamnya. Bersumpah palsu juga menyembunyikan kebenaran. Merekayasa juga menyembunyikan kebenaran. Berbohong juga menyembunyikan kebenaran. Nah, apakah sifat berbohong itu, berdusta itu, bersumpah palsu itu, merekayasa, mempolitisir sesuatu hanya bisa dilakukan oleh orang Yahudi? Tentu tidak. Semua manusia ini bisa melakukan itu. Nah, orang yang melakukan hal ini, kata Allah, itulah yang akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh makhluk yang ada. Ada di antara kita tidak terlalu terancam dengan ungkapan ini. Biasa-biasa saja mendengarkan ayat ini. Kenapa? Karena persoalan mempercayai yang tidak nampak di hadapan matanya susah. Seandainya tingkat kepercayaan kita terhadap yang gaib, yang tidak nampak, tinggi, maka pasti rasa takut kita tinggi juga. Jadi kalau begitu ini kita bisa ukur-ukur apakah kepercayaan saya ini kepada yang gaib tinggi atau tidak. Ukurannya seperti apa kita merasa takut dengan ancaman ini. Kalau biasa-biasa saja ya begitu, biasa-biasa saja saja iman itu berbanding lurus itu. Berbanding lurus itu keimanan kita dengan sikap perilaku itu. Itulah sebabnya sehingga di awal surah Al-Baqarah itu yang pertama ditekankan sebagai pensifatan orang bertakwa adalah mempercayai yang gaib. Kenapa itu yang diprioritaskan? Kenapa tidak dikatakan percaya kepada selain daripada yang gaib? Karena manusia ini sekalipun belum pernah kita adakan penelitian, tapi ada indikator-indikator besar bahwa manusia itu daya tariknya terhadap yang gaib lemah. Atau kita balik, daya tariknya yang gaib itu terhadap manusia itu lemah dibanding dengan daya tariknya yang bersifat material. Ini yang mau diangkat oleh Al-Quran, supaya hal-hal yang gaib itu memiliki daya tarik yang tinggi terhadap
manusia-manusia ini. Karena kalau daya tarik kita kepada daya tariknya yang gaib dalam kehidupan kita, susah melakukan amalan-amalan yang berujung kepada keberkahan. Makanya di awal surah Al-Baqarah itu sifat pertama diberikan kepada al-muttaqin adalah allazina yu'minuna bil ghaib. Saya mau kembali mengajak kita semua, apakah betul daya tariknya materi itu lebih tinggi dibanding daya tariknya hal-hal yang bersifat rohaniah? Mari kita coba tes diri kita. Betulkah daya tariknya materi itu lebih tinggi dibanding daya tariknya yang bersifat rohaniah? Sudah pernah saya sampaikan di tempat ini, tapi tidak apa-apa, kita ulangi lagi. Saya kira kita pernah semua kehilangan uang 1 juta umpamanya. Gelisah tidak itu? Saya yakin gelisah. Kenapa gelisah? Karena daya tariknya tinggi. Coba kalau dia tidak memiliki daya tarik, pasti tidak gelisah. Untuk apa? Hilang uang ke 1 juta, gelisah karena memang daya tariknya tinggi. Kalau umpamanya kita kehilangan sandal jepitnya yang rusak, tidak terlalu sukan, karena daya tariknya itu tidak. Jadi semakin kencang daya tariknya itu, semakin gelisah orang. Hilang uangnya 1 juta, gelisahnya bukan main. Dan tidak apa-apa, wajar saja gelisah kan, masuk akal gelisah. Tapi ketika ia kehilangan waktu, tidak salat witir, masih gelisah atau tidak? Kalau tidak gelisah, artinya daya tariknya yang bersifat rohani ini kecil. Kalau begitu, manusia seperti ini perhatiannya terhadap persoalan material jauh lebih kencang dibanding persoalan rohaniah. Nah, tidak sempurna hidupnya kita, siapapun, kalau kita mengabaikan persoalan rohaniah. Dilaknati oleh Allah, dilaknati oleh para makhluk-makhluk Allah itu. Hilang uangnya emas, hilang emasnya 0,5 gram. Heboh sampai 1 pan lampu. Tapi hilang waktu, tidak sholat tahiyat masjid, tidak sholat duha, tidak sholat biasalah saja. Nah, kayak tidak terjadi apa-apa. Kira-kira apa yang terjadi pada diri orang seperti ini? Daya tariknya, persoalan rohania kurang. Jadi makanya diangkat. Ini dulu yang kau harap perhatikan. Allazina yu'minuna bil ghaib. Dan semua rukun iman itu adalah gaib. Jadi kalau kita mengabaikan iman ini yang selalu berorientasi kepada kegaiban, masih sempurnakah keislaman kita? Sementara Islam itu dibagi 3 dalam sebuah hadis. Sepertiga Islamnya, sepertiga
imannya, sepertiga ihsannya, baru utuh. Jadi kalau hilang ini iman, berarti Islamnya 2/3. Hilang lagi ihsannya, tinggal 1/3. Ini pun juga sepertinya belum tentu benar semua. Bagaimana kira-kira itu? Nah, apa jalan keluarnya? Apa jalan keluarnya kalau kita berada pada posisi seperti itu? Allah mengatakan, bisa saja kamu terbebas dari murkahnya Allah. Bisa saja kamu terbebas dari murkahnya para makhluk. Apa kata Allah? Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. 3 hal yang disampaikan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dari laknat Allah. Apa pertama? Tabu, bertaubat. Apa itu bertaubat? Bertaubat itu adalah upaya secara sadar, ya, upaya secara sadar yang kita lakukan untuk mengevaluasi perbuatan kita, benar atau tidak. Setelah mengevaluasi ternyata salah, punya komitmen untuk menggantinya. Itu namanya taubat. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah hilang. Jadi orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah melakukan salah. Bukan. Di mana ayatnya itu? Mungkin nanti belum dibaca itu. Al-Imran orang kan dipakai. Itu mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Al-Imran ini. Di ayat 133 itu. Itu kan persifatan terhadap orang-orang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa yang bertakwa itu? Salah satu di antaranya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan. Kalau ia melakukan keburukan, keji atau zalim, zakarullah. Berarti orang bertakwa itu bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan. Hanya saja mereka orang yang bertakwa itu cepat ada upaya sadar yang dia lakukan, menilai pekerjaannya. Kalau ia buruk, penilaiannya zakarullah, fastaghfaru lidzunubihim, dan memperbanyak istighfarnya. Jadi kita ini, manusia ini, kita diikat dengan 3 waktu. Waktu berlalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Nah, semua yang kita lakukan fahishatankah atau bukan, semua yang telah kita lakukan itu perbuatan yang telah berlalu. Jangan pernah berkata bahwa yang berlalu biarlah berlalu. Saya kira itu tidak terlalu tepat itu ungkapan. Memang berlalu, tapi apa evaluasi kita? Apa penilaian kita terhadap apa yang telah kita lakukan? Kalau kita biarkan saja berlalu, biarlah berlalu, matanya ido saya. Tapi kalau ada penilaian bahwa ini salah,
maka dia melakukan perbuatan kekiniannya. Zakarullah fastaghfar. Kalau kita mau terjemahkan zakarullah itu adalah bangkitnya, bekerjanya secara aktif neurospiritualitas, saraf kesadaran bertuhan. Kalau kita mau terjemahkan seperti itu kan secara medis itu namanya saraf adalah pusat yang menggerakkan manusia. Saraf itu, kalau tidak ada saraf, terjepit sarafnya itu tidak bisa. Jadi bangkitnya saraf kesadaran bertuhan kita itu punya perluas. Nah, itulah tabu. Adakah kita sudah berada pada di sini bertaubat? Ulama kita itu membagi taubat 3 macam. Ada 3 macam taubat. Kita kalau ini juga diambil dari Al-Quran, ya. Seperti kata-kata tubu ilallah, ya sudah taubat memang itu. Ada juga taubat bermakna al-inabah. Al-inabah. Ada dalam ayat itu biasa dikatakan biqalbin munib. Ya. Ada juga taubat namanya al-aubah. Ada juga dalam Al-Quran itu. Ni'mal abdu innahu. Siapa yang dimaksud di situ? Nabi Sulaiman. Awal. Mari kita cermati apa komentarnya ulama kita. Dan kita nanti kira-kira kita berada di mana di antara 3 bentuk taubat ini. Ulama kita berkata, kalau bertaubat karena takut terhadap siksaan, maka itu namanya at-taubah. Ya, takut terhadap siksaan, itu namanya taubat. Tapi taubat ini boleh jadi hanya fisiknya yang bertaubat, tapi ruhaniahnya belum tentu bertaubat. Bagaimana modelnya itu? Mungkin saja kita sudah berhenti berjudi. Secara fisik kita berhenti berjudi. Sudah berhenti saung. Apa itu bahasa Indonesia saung itu? Adu ayam itu. Sudah secara fisik kita berhenti. Tapi ketika orang lain bercerita tentang bicara-bicara tentang judi, masih enak-enak kita rasa, berarti kita fisik kita saja yang bertobat, belum bertobat rohani kita. Kita sudah berhenti umpamanya minum khamar, ya, secara fisik berhenti. Tapi begitu orang bicara-bicara menyangkut masalah khamar, masih enak-enak nara perasaannya, belum bertaubat rohaniahnya itu, baru fisiknya. Berarti baru tingkat taubat itu. Karena memang taubat itu tambah bermakna ar-ruju, kembali. Kembali kepada apa? Kembali kepada kebenaran. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna taubat yang kedua adalah al-inabah. Al-inabah itu orang yang memiliki sifat inabah, ada rasa takut terhadap siksaan, tetapi ditambah lagi bersemangat untuk menghadirkan amalan-amalan baik.
Itu namanya munib, inabah. Salah satu bentuk taubat. Berarti setingkat di atas taubat. Ada juga al-aubah. Al-aubah seperti yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman itu. Memang dia bukan lagi yang menjadi prioritas meninggalkan larangan, takut terhadap siksaan, rajin melakukan ibadah, tetapi bukan itu yang dapat tuangi. Yang dapat tuangi adalah cinta dan mengagungkan Allah. Ini namanya al-aubah. Ulama kita berpikir begini, memberi penjelasan begini. Kenapa cinta yang menjadi kata kunci dan keagungan? Dia ambil contoh, kalau cintanya itu bekerja, maka semua menjadi indah. Semua menjadi indah. Saya kira kita semua ini pernah mudah, pernah mencintai seseorang. Kita tidak lihat orangnya, baru WC-nya saja yang kita lihat, wah indahnya bukan main. Bajunya yang robek-robek, nah ganti sudah dicuci, indah sekali. Kenapa? Yang bekerja cinta. Nah, apakah cara hidup ini dengan Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Nah, semua yang kita lihat, semua yang kita rasa, semua yang kita pikir, semua yang kita dengar adalah ayat-ayat Allah. Ini masalahnya kalau persoalan cinta terhadap material, berlaku itu. Tapi kenapa pada saat cintanya itu dibawa kepada Allah langsung leceng? Nah, Syekh Junaid al-Baghdadi memang berkata begini, para kekasih-kekasih Allah itu cuma dua di otaknya yang bekerja, cinta dan mengagungkan Allah. Oh, jadi kalau begitu semua indah dilihat, makanya mampu melaksanakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan, tidak ada yang sia-sia ya Allah. Sekarang mari kita sudah berada di al-aubah atau al-inabah atau at-taubah. Saya tidak tahu, tidak bisa menjawab. Kita sendiri yang periksa diri kita. Itu baru satu item yang bisa menyelamatkan manusia dari laknatnya Allah dan laknatnya para makhluk Allah. Kan Allah mengatakan ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa aslahu. Ya, wa aslahu. Apa artinya wa aslahu ini? Melakukan perbaikan, melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi setelah tadi ia secara sadar memberi evaluasi, menilai perbuatan jahatnya, maka dengan segera menukarnya dengan perbuatan yang baik. Wa aslahu. Wa aslahu. Apa artinya as-sulhu? As-sulhu itu artinya tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya. Nah, aslahu ini
adalah kata kerja. Jadi maksudnya di sini selain ia taubat, maka orang itu juga senantiasa menghadirkan amalan-amalan yang memiliki kemaslahatan yang tinggi. Kemaslahatannya untuk siapa? Bukan untuk kemaslahatan dirinya. Makanya itu amal soleh itu selalu berorientasi kepada adakah kebaikan yang dirasakan oleh orang lain. Itu namanya amal soleh. Jadi cara berpikirnya orang soleh itu selalu berpikir tidak merusak jika orang lain, tidak mengganggu jika orang lain. Itu orang soleh. Nah, saya mau kembali menekankan kepada kita bahwa yang namanya kebaikan, amalan baik itu tidak bisa diukur dari sisi jenisnya pekerjaan. Enggak. Bukan dari sisi jenisnya. Bukan dari sisi bentuknya pekerjaan. Bukan dari sisi bentuknya profesi. Bukan. Di mana ukurannya? Ukurannya adakah manfaatnya terhadap orang lain? Diridahikah oleh Allah? Saya mau ulangi lagi pernyataan saya. Biasa. Itu ustaz, bagus enggak itu? Mungkin kita berkata bagus. Tapi kapan ustaz ini tidak dirasakan manfaatnya oleh orang lain? Nabi lagi ke orang. Ustaz bawang ya. Dia gak guna. Jadi bukan dari segi jenisnya, adakah manfaatnya? Tomat tua, biasanya tomat tua bawang. Kenapa? Umurnya sudah tua tapi dia gak guna-guna. Nah bilangnya ke orang tomat tua bawang. Itu profesor bagus nggak itu? Tunggu dulu, adakah kebaikan dirasakan oleh orang lain? Kalau tidak ada, bilang lagi ke orang, profesor bawang. Tapi kapan orang lain merasakan manfaatnya, kehadirannya orang itu? Lain lagi bahasanya, tanran atau ya ustaz. Kenapa keluar kata-kata begitu? Ada sesuatu yang dirasakan kenikmatan, kebaikan. Tanran atau ya guru, tanran atau ya profesor, tanran atau ya tomatua, tanran atau ya pasuk pajak. Tapi kalau tidak ada merasakan orang, keluar itu tadi yang pertama. Pasuk pajak naji, papusan naji, kan tidak dirasakan. Jadi namanya wa aslahu itu adalah adakah yang kita lakukan itu membawa kebaikan terhadap orang, bukan untuk kebaikan diri kita, kebaikan orang yang menjadi prioritas. Wa aslahu, karena hadis Nabi, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Karakteristiknya seorang muslim itu adalah orang lain merasakan keselamatan dari orang itu. Itu Nabi yang memberi definisi seperti itu. Jangan pernah kita berkata bahwa rumahku, tempku. Kita putar tape itu di rumah dengan suara kencang-kencang demi untuk menyenangkan diri kita, tapi mengganggu orang di sebelah, sakit gigi lagi. Jangan berkata, mau radio tinggi, saya tahu yang bayar wattnya listrik. Memang,
tapi orang lain perhatikan. Itu namanya wa aslahu. Sama jangan pakai mobilku, rumahku, terserah saya mau parkir bagaimana. Tapi selalu kita berpikir tidak mengganggu jika orang lain ini kalau saya parkir begini. Itu namanya wa aslahu, melakukan kebaikan. Bukan melakukan kebaikan dari sisi bentuknya dan dari sisi pekerjaan, tapi harus diridai oleh Allah dan memiliki kontribusi positif terhadap orang, menjaga orang lain. Karena boleh jadi ukuran kebaikan ini bukan hanya diukur dari sisi akidah, bukan hanya dari sisi akidah, mesti diakui oleh akhlak, mesti diakui oleh syariat. Mesti. Jangan hanya berpikir bahwa sudah benar menurut akidah, tapi ditolak oleh akhlak jadi salah. Apa contohnya? Dalam Al-Quran. Kan Al-Quran tegas mengatakan, kafirlah orang yang mengatakan bahwa Al-Masih itu anak Allah. Kan Al-Quran begitu. Ya Ustaz ya. Kada kafarul ladzina qalu. Kafir. Coba Allah tegas mengatakan kafirlah. Karena kita berkata, Al-Quran berkata kafirlah, maka saya juga harus berkata kafir. Tapi merusak akhlak, tidak bagus. Contoh, di mana kita tinggal Ruslan? Saya tinggal di Cokonuri, di kompleks Cokonuri. Di sebelah mana di situ? Saya katakan, saya bertetangga dengan orang kafir. Kira-kira bagaimana kalau ini ucapan didengar oleh orang yang tetangga saya itu? Memang akidah kita berkata betul 100% akidah kita salah, benar bahwa ini adalah kami. Tapi ditolak oleh akhlak, merusak tatanan akhlak. Carilah bahasa lain, non muslim. Non muslim. Apa salahnya itu? Jangan sampai nanti kita diundang membaca doa. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon izin memimpin doa ini dengan cara Islam. Dan saudara-saudara kita yang kafir, kira-kira bagaimana bahasa itu di tengah-tengah itu? Akidah kita berkata betul, sudah berada pada posisi kafir, tapi akhlak kita tidak mau mengatakan begitu. Makanya tadi kita katakan harus diukur, bukan hanya ukuran akidah, tapi ukuran akhlak dan ukuran syariah. Baru namanya wa aslahu. Nah, inilah yang bisa menyelamatkan kita dari laknatnya Allah dan laknatnya para makhluk-makhluk Allah. Masih ada satu ini. Wa bayyanu. Wabayanu itu menerangkan kebenaran. Menerangkan kebenaran. Kan jelas dalam hadis itu. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang haram jelas, yang halal jelas. Tetapi ada sesuatu antara halal dan haram. Namanya umurun mustabihat. Perkara samar-samar. Tetapi kata Rasulullah, siapa yang melakukan perkara samar-samar, sama saja melakukan haram. Jadi kalau begitu, tinggalkan juga itu. Ini namanya abu-abu. Abu-abu. Nah, yang menjadi masalah, kita sudah tahu bahwa ini salah. Tapi terkadang kita merekayasa suasana
untuk menampilkan sebagai sesuatu yang benar. Kan biasa begitu. Mencari upaya-upaya pembenaran terhadap yang sah, namanya pembenaran yang tidak benar. Merekayasa sesuatu supaya mau dibilang benar. Jadi namanya wabayanu, perjelas. Jangan melakukan sesuatu yang samar-samar. Yang ada samar-samar itu ada warna-warna buruknya, warna-warna dosanya. Mungkin kita berkata bahwa begini, halo umpamanya saja, halo, di mana ki Ustaz Muammar? Ustaz Muammar bilang, oh saya sebentar ada di Malino. Sebentar ada di Malino. Wah, banyak ada di situ cenderung Manilo, enak sekali. Kira-kira apa maksudnya di kata-kata ini? Meminta. Sejak kapan kita dibenarkan meminta seperti itu? Meminta itu adalah tidak ada nilai ibadahnya. Saya sering berkata begini, kenapa lebih mulia memberi dibanding diberi? Kenapa? Karena memberi itu ada nilai ibadahnya. Diberi itu tidak ada nilai ibadahnya sedikit pun. Ya, saya ulangi, memberi itu adalah memiliki nilai ibadah yang tinggi. Yang diberi itu tidak ada nilai ibadahnya. Nah, sekarang tanya diri kita, mana yang enak kita rasa, memberi atau diberi? Memberi atau diberi? Jangan jawab. Simpan jawabannya itu di hati kita, baru kita katakan, oh inilah saya. Kenapa? Harus jelas. Wabayanu. Jangan merekayasa sesuatu. Padahal itu adalah perlakuan. Harus jelas. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Menyembunyikan itu namanya tidak transparan. Tidak ada keterkaitannya dengan ijazah, harus tidak ada kita menyembunyikan ijazah. Cuma saya mengatakan bahwa jangan mengundang sesuatu kehebohan dalam perilaku kita. Pikir. Nah, kalau ketiga-tiganya ini sudah terpenuhi, asalnya. Nah, kalau sudah terpenuhi ini, apa kata Allah? Fa'ulaika atubu alaihim. Mereka itulah saya terima tobatnya. Saya ampuni semua dosanya. Ada yang tanya saya di satu tempat, bagaimana Prof kalau saya 40 tahun nggak berdosa, baru bertaubat, nah langsung nggak meninggal, bagaimana itu? Saya bilang begini, yang namanya diterima taubat itu kembali nol. Ada riwayat, tapi ini harus kita pelan-pelan menerangkan ini hadis. Karena jangan sampai dijadikan senjata untuk tidak sholat. Ada sahabat Nabi masuk surga tidak pernah sholat. Tapi harus dipaham asbabul wurudnya ini hadis. Bagaimana modelnya? Suatu waktu ada orang kafir Quraisy di Mekah sangat membenci Nabi. Sangat membenci Nabi. Satu waktu dia mau pergi ketemu dengan Rasulullah. Oh tidak ada yang mau tunjukkan. Semua disembunyikan. Oh tidak ada Muhammad di sini. Tidak ada Muhammad di sini. Karena ini si mendesak, ada yang lapor kepada Nabi. Ya Rasulullah,
ada si Fulan yang nakal itu mau ketemu dengan kita, suruh masuk, suruh masuk, suruh masuk, masuk. Yang tadinya mau mencelakai Rasulullah melakukan syahadat. Nah, Rasulullah pada saat itu menuju kepada peperangan. Lantas ini orang mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya terjun dalam medan perang. Baru melakukan syahadat, baru memberikan syahadatnya, langsung minta untuk terjun di medan perang. Begitu turun di medan perang, meninggal, mati syahid. Tidak ada waktu untuk salat. Tidak ada waktu salat yang dilewati. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini penghuni surga. Surga. Makanya tadi saya pelan-pelan bahwa jangan dijadikan hadis ini, ada tunjuk sahabat masuk surga tidak salat. Oh, tidak begitu ceritanya. Kita mau mengangkat di sini bahwa begitu kalau Allah menerima taubatnya seseorang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.